Halo Kuiperian, saya Rizka, tutor bahasa Indonesia kalian. Saya akan membahas prediksi soal-soal pemahaman bacaan dan menulis pada bagian TPS UTBK SBMPTN 2020. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan judul karangan. Sekarang yuk kita lihat soal yang pertama. Kita lihat di sini ada sebuah uraian. Terkadang, sebuah teks mengutip judul artikel yang dijadikan salah satu sumber informasi yang dipakai dalam tulisannya. Contoh penulisan kutipan judul artikel dalam teks yang benar adalah. Jadi Kuiperian, pada soal ini yang ditanyakan adalah penulisan kutipan judul artikel dalam teks dalam sebuah kalimat. Jadi bukan penulisan judul artikel saja ya, tapi dalam sebuah kalimat. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa materi yang harus kalian kuasai. Apa sajakah materinya? Yang pertama yaitu kaidah penulisan judul secara umum. Dan yang kedua, kaidah penulisan judul artikel dalam sebuah teks atau kalimat. Sekarang yuk kita pelajari apa saja kaidah umum penulisan judul. Yang pertama, judul tidak boleh diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat berita. Contohnya, kemerosotan adat ketimuran. Nah, di sini tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, yang kedua, setiap kata dalam judul harus diawali huruf kapital, kecuali preposisi dan konjungsi. Tentu kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan preposisi? Ya, betul sekali. Preposisi adalah kata depan dan konjungsi adalah kata hubung. Yuk kita lihat contohnya. Di sini ada judul Upaya Damai di Tanah Papua. Ada kata depan di. Nah, itu tidak diawali huruf kapital. Kemudian, pemerataan pendidikan yang belum terwujud. Ada konjungsi yang. Nah, itu juga tidak diawali huruf kapital. Kaidah yang ketiga, preposisi dan konjungsi yang diletakkan di awal judul harus diawali huruf kapital. Judul-judul seperti ini biasanya terdapat pada karangan-karangan fiksi. Nah, contoh, kepada negeriku ada kata atau preposisi kepada ya di awal, K-nya diawali huruf kapital. Kemudian, seperti sedia kala, seperti itu konjungsi karena di awal diawali huruf kapital. Kaidah yang keempat, bila ada kata ulang dalam judul dan berupa kata ulang utuh, kedua unsurnya diawali huruf kapital. Contoh, ranting-ranting jatuh. Nah, unsur pertama dan unsur kedua itu bentuknya sama, ranting dan ranting. Kedua unsurnya diawali huruf kapital. Dan kaidah yang kelima adalah judul yang memuat kata ulang berimbuhan atau kata ulang berubah bunyi. Intinya berbeda bentuk ya, unsur pertama dan unsur kedua. Yang ditulis kapital hanya unsur pertamanya saja. Nah, di sini contoh, warna-warni pakaian adat dalam upacara HUT RI. Ada kata ulang warna-warni, tentu bentuknya berbeda. Yang ditulis kapital hanya huruf awal pada unsur pertama saja. Nah, itu untuk kaidah umum. Nah, sekarang bagaimana kaidah penulisan judul dalam sebuah teks atau kalimat? Untuk judul buku, penulisannya harus dicetak miring. Ingat, itu kalau dalam sebuah teks atau kalimat. Kalau judul seperti biasa tidak perlu dicetak miring. Kemudian yang kedua, judul puisi dan artikel diapit tanda petik. Kalian tahu kan tanda petik? Iya, yang seperti ini ya, tanda petik. Nah, sekarang mari kita lihat soalnya. Contoh penulisan kutipan judul artikel dalam teks yang benar adalah. Ingat konsep tadi ya, bahwa penulisan kutipan judul artikel dalam suatu kalimat harus diapit dengan tanda kutip atau tanda petik. Nah, sekarang kita lihat opsi A. Di sini tidak menggunakan tanda petik, jadi jelas salah. A bukan jawabannya. Ada lagi nggak nih opsi lainnya yang tidak menggunakan tanda petik? Ada. Kita menemukannya pada opsi D, berarti opsi D juga salah. Selain opsi D, ada lagi yang tidak menggunakan tanda petik yaitu pada opsi E. Dengan demikian Kuiperian, opsi E juga bukan jawabannya. Tersisa dua opsi, yaitu opsi B dan opsi C. Secara sekilas kita melihat keduanya ini benar. Tapi mari kita analisis lebih dalam. Kita lihat opsi B, pondasi sikap Indonesia terhadap Papua.
Semua kata diawali huruf kapital, kecuali preposisi terhadap. T-nya sudah kecil, berarti betul. Tapi ingat Kuiperian, semua kata dalam judul karangan itu harus ditulis secara baku, sesuai dengan kamus. Di sini kita menemukan penulisan kata yang tidak baku, yaitu pondasi, menggunakan huruf P. Nah, yang benar harusnya menggunakan huruf F ya, jadi harusnya fondasi. Jadi opsi B ini bukan jawaban yang tepat. Kita lihat opsi C, melacak sejarah kerajaan Blambangan di Banyuwangi. Ada tanda petik? Ada. Kemudian semua kata diawali kapital kecuali preposisi di, betul ya, karena di sini semua kapital kecuali preposisi di, diawali huruf kecil. Jadi C benar. Jadi Kuiperian sudah tahu kan mana jawaban yang tepat? Contoh penulisan kutipan judul artikel dalam teks yang benar adalah C. Melacak sejarah kerajaan Blambangan di Banyuwangi. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ke soal berikutnya.